Ini teman-teman pada berangkat senam pagi. Semangat. Jangan lupa subscribe YouTube saya. Pak Yamin, Pak Lambangnya semangat dong, masih ngantuk ya? Ngantuk bro. Mas, nanti ada di YouTube saya nih, nanti subscribe ya. Waduh, apa namanya mas? Rujuk saya nanti saya itu share linknya. Selamat pagi teman-teman. Disapa dong. Semangat. Hari kedua Latsar. Ada orang jalan lari-lari gitu ya Allah. Bu Ibu, nanti saya share link ya. Semangat hari kedua Latsar. Teman visip ini. Masa kalau main 17 tahun? Salah arah gua. Varian, siapa Varian? Asik. Panitia. Panitia. Pak Bima, siapa? Siap.
Asik. Pak video lanjut. Wah, kayak gimana sih sama wedok tok iki piye iki, Pak? Bulita, kok baru datang? Kegiatan hari kedua adalah diskusi kelompok. Ini kelompok 2. Ini kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5 ya. Ini kelompok berapa ini? Semangat mengerjakan tugas kelompoknya. Kelompok 4. Woi, jos tenang langsung aja. Iya, gak usah kesuwen. Ini kelompok berapa teman-teman? 3. Siap. Jos, lanjutkan. Jadi uang kertas ya. Itu. Ya. Nah, silakan, Dedek. Situ aja. Terima kasih teman-teman sudah mempresentasikan nilai-nilai kompetensi. Saya tertarik nilai kompetensi ini.
saya seorang dosen yang sedang belajar terkait dunia digital. Ya, sedang belajar, masih amatir ini. Nah, saya berpendapat dan saya mendoakan kita yang ada di sini itu menjadi pejabat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih. Nah, kalau boleh saya sarankan, di komunitas dosen juga tuh seperti di mahasiswa ada UKM. Nah, dia bakatnya apa? Nah, dia join UKM tersebut. Nah, alangkah baiknya di dunia perdosenan juga antar fakultas itu yang mempunyai talenta bakat itu bisa dikembangkan. Nah, terkait mungkin ini relate ya bahasa jakselnya itu ya, relate dengan Merdeka Belajar ini. Dosen mempunyai keahlian apa, kita kembangkan. Nah, begitu. Saya ingin mendengar pendapat kalian terkait hal ini. Ya, terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak Dede. Ini sebuah masukan yang luar biasa ya. Jadi kalau tadi Bapak bilang Bapak sangat tertarik dengan dunia digital Pak, itu memang menarik dengan digital. Terus terang, saya pribadi sebelum jadi dosen adalah seorang yang bekerja dan di dalam industri kreatif Pak. Kalau Bapak YouTuber, saya fotografer Pak. Wih, Jadi sebelum saya terima di PNS, saya sudah bergerak di industri wedding fotografi. Mulai saya lulus S1 sampai sebelum latsar. Latsar kan diundang, jadi jobnya nggak ada kerjakan. ya udah expert berarti ini. Jadi kemudian untuk wadah bagaimana dosen, saya sependapat ya. Jadi dosen itu kan juga punya dunia digital. Mungkin Bapak asalnya dari hobi ya Pak ya. Dosen pasti juga punya hobi yang lain. Hobi ini dikembangkan, diwadahi dengan harapan bisa memberikan contoh bagi adik-adik mahasiswa bahwa dosen itu nggak hanya, kalau saya dari mesin, dosen mesin itu nggak hanya bisa ngurusin mesin aja loh. Ada di tempat kami dosen mesin itu punya komunitas gerungrung di Polimemat, gerungrung. Mereka itu masih berkaitan dengan mesin, tapi ke arah ini komunitas trail dan goes. Itu kan bisa diwadahi untuk pengembangan UKM. Kemudian pengembangan mahasiswa bagaimana kalau mau ditarik secara linear terhadap keilmuan, orang bikin sepeda yang nyaman itu seperti apa, ya kan? Orang bikin roda yang nyaman untuk jarak jauh itu seperti apa, kan seperti itu. Jadi saya kira pengembangan kompetensi bagi dosen itu tidak hanya linear dengan keilmuannya, tapi saya rasa juga bisa dikembangkan dengan hal-hal lain yang mungkin berangkat dari hobi masing-masing individu. Siap. Dari jawabannya dari Pak Suko, saya mau menambahkan ya. Saya pernah diskusi dengan dosen senior di tempat saya. Jadi pengembangan kompetensi kan ibaratnya yang anak muda zaman sekarang, mahasiswa itu lebih pintar daripada kita sebenarnya. Betul. Masalah teknologi. Jadi tugas kita dosen itu kalau ke mahasiswa itu mengarahkan. Jadi kalau dari dosen senior saya bicara, kamu kalau itu coba aja gini lah, dia melakukan kesalahan dalam mata kuliah apa gitu ya, entah kurang mengerjakan sesuatu atau apa. Kamu beri sanksi itu yang dia meningkatkan kompetensi dirinya. Jangan dihukum yang tidak sesuai dengan zaman sekarang gitu. Jadi contohnya itu beliau menyuruh mahasiswa yang terkena sanksi untuk membuat poster. Poster itu apa nanti manfaatnya? Ternyata bisa jadi haki, dipatenkan. Jadi dia dapat sanksi tapi dapat manfaat gitu. Jadi zaman sekarang itu bukan zaman yang kamu salah dihukum jerah gitu. Tapi kamu salah dihukum, kamu tahu manfaatku, aku mengerjakan ini ada hasilnya gitu. Jadi teknologi itu harus kita manfaatkan. Jadi celah-celah
dari kita sendiri kita harus bisa mengarahkan gitu. Itu untuk yang ke generasi muda ya. Kalau generasi yang lebih senior kita memberikan mungkin harus diajarkan seperti itu. Jadi saya menambahkan yang untuk kita mengarahkan ke generasi yang lebih muda, karena memang generasi muda sekarang sebenarnya lebih pintar daripada kita ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, mau menanggapi? Udah. Silakan. Dong, pemilik channel apa, promosi saya baikkan. Jangan lupa kunjungi channel Mancing Mania, channelnya Dr. Cilik. Good. Kalau ini channel apa? Oh, channelnya di Kontabilita. Jika Anda ingin subscribe tentang pembelajaran akuntansi, silahkan. Iya. Channel di Kontabilita. Mantap. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Mantap. Semangat banget. Tarik, Bu. Woi, atlet sepak bola Arema. Sapa dulu dong. Visip. Bukuntum. Bu Mary asik banget.
Ini 4 Sri Kandi ini. Langsung aja tenaga langsung gara-gara pekerjaan mari kok tanda tangan buat itu Anjir lah. Hari ketiga Latsar ini kita awali dengan PBB, baris berbaris. Ini sedang mengisi presensi dulu teman-teman ini. Ibu-ibu, apa yang menyenangkan dari kegiatan Latsar ini, ibu-ibu? Yang pertama dari ibu siapa ini? Belum kenalan, Pak. Iya, kenalan dulu. Apa, Pak? Yang menyenangkan dari kegiatan Latsar ini apa? Oh, Mbak. Makanannya. Makanannya. Kalau ibu, apa? Makanannya juga. Ini? Makanannya kok makanan juga perempuan? Sesuai dengan tubuhnya, makanan dan senam lah ya, berimbang itu. Setelah makan, kita olahraga, habis itu makan. Mantap. Ini ibu, makanan lagi. Lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Senam pagi, Pak. Senam paginya. Ibu Mardiana olahraga. Oke. Semoga kita lulus semua ya. Amin. Semangat. Semangat. Baik kita ketemu di sini, guys. Loh, dari semen kita baru mulai. Bu. Kegiatan hari ini adalah baris per baris. 5 ke belakang. Ibu-ibu baris per baris, make upnya luntur ini. Make up tebel. Oke, yap, Dova Channel. Ini sedang pembagian petugas upacara ini. Kita kegiatan pagi ini adalah tata upacara sipil. Amin. Apa ajudan apa? Ajudan pembina. Silakan untuk yang Ibu-ibu pada sehat, Oh, kalau sakit dikasih pita ya. Oh. Ada pos kesehatannya. Kasih uang juga. Siap, doakan kita ya. Yang lagi ini. Oh, istirahat. Biar upacaranya kuat ini. Seperti kuat menahan kenyataan hidup. Upacara untuk mengenang jasa para pahlawan, mengheningkan cipta dimulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya Ikuti jalannya pelatihan selama 1 minggu ini Bapak Ibu semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semuanya dapat lulus. Amin. Sekali lagi semoga kita semua lulus dan saya akhiri Bapak Ibu semua jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkaran besar, Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Oke, kita mulai ya. Siap. Tepuk semangat. Satu, dua, tiga. 30, karena kita pasti tunggu. 30, kelompok kita pasti tangguh. 30, kelompok kita pantang ngeluh. 30, kelompok kita pantang selingkuh. 30. Ini sedang menunggu kegiatan PBB Angkatan 30. Gerak. Haluan kanan maju. Kiri ulangi siap. Haluan kiri maju. Jalan. Maju bawah yang kanan. Jalan di tempat ini bumbung jalan di tempat. Bingung kabeh, porosnya hilang.
minggu ini saya hadir dan saya tertular oleh peserta. Ya, waktu itu peserta kami 2 minggu yang lalu ada 11 orang yang positif COVID. Ya, jadi dan di angkatan ini ada 30 kan? Ada 30 yang positif ya. Ya, ada isolasi juga. Jadi untuk proteksi walaupun akan semua ya, pakai semua Pak ya? Tahun berapa rata-rata? Sampai tahun 80-an. Ya. 80-an kan? Apa? Tahun 80-an kan? Yang 80-an ada berapa orang? Yang 90? Yang 2000? Ada yang tahun 70-an? Pasti nggak ada. Tidak. Berarti negaranya 80 semua. 80 ke atas, ya? Berarti masih jauh di bawah sana. Ya? Jadi kalau saya bentuk, kan kalau saya bentuk anak-anakku itu anak SD, ya itu udah pada dosen-dosen, ya udah pada ini senior-senior, masa saya panggil anak-anakku, ini saya panggil ya. Kebetulan kalau dari sisi bukan senior ya, sudah pasti dari semua ini lebih muda dari saya. Karena kalau saya sudah logika, kan belum, jelitanya belum. Jelang 50 tahun, kalau saya sudah lolos 50 tahun. Kita akan membahas tentang kenapa? Rahasianya segala sesuatu buat enjoy saja. Segala sesuatu buat enjoy, bikin fun aja. Kalau kita harus situasi sulit, berdamai dengan situasi itu aja ya. Nggak ada rahasia apa-apa sih, nggak ada. Memang apa namanya? Memang mungkin ya bawaannya bukan wajah boros gitu ya. Bukan wajah boros, artinya umur muda tapi mukanya muda tua. Ada. Ya. Oke, kita bahas tentang kecerdasan jasmani dan mental. Kita tidak banyak ceramah, saya tidak banyak ceramah, saya langsung memberikan contoh seperti apa sih kalau kita dikatakan bugar, seperti apa kita dikatakan sehat secara mental. Nah, jadi saya langsung ke sana. Jadi mungkin kita nggak banyak ceramah, kita akan ada beberapa aktivitas yang nantinya akan kita koneksikan dengan kenapa kita harus bugar, kenapa kita harus sehat secara jasmani dan mental. Kita lebih ke sana, oke? Supaya kita lebih enak belajarnya. Karena kita belajarnya nggak belajar formal, mejanya kita singkirkan, kita bikin setengah lingkaran, oke? Mejanya dipinggirkan. Kita wajib dalam satu hari minimal 30 menit exercise ringan untuk pergerakan. Ya, itu sehari. Dianjurkan itu setiap jam 10 dengan jam 2 siang kita ada exercise ringan, baik di bahu, kemudian pergerakan leher. Itu kita diminta untuk peregangan ringan. Jadi 15 menit jam 10, 5. Misalnya sebenarnya nggak terlalu menyinggung kita, tapi karena kesehatan mental kita nggak bagus, maka nanti kita akan gampang marah ke kepala kita. Jadi itu
Anda. Ini cak semua Bu. Untuk selanjutnya berkenan Ibu untuk memberikan arahan dan masukan pencerahan kepada peserta pelatihan dan juga bahan evaluasi untuk Menpan RB tanggal 5. Ini tadi saya juga baru selesai. Jadi beliau mendelegasikan kepada saya untuk menyampaikan materi yang seharusnya beliau sampaikan ya. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita bicara terkait dengan program kebijakan dan strategis di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tentu saja kita harus mengacu kepada rencana jangka panjang menengah nasional ya di tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah nanti gini, karena kalau saya ngomong sendiri kayaknya nanti saya capek, karena saya lihat saya juga berusaha itu ya paling cuma laku 100.000. Tapi kalau adik-adik bikin pisang jadi sale pisang, keripik pisang, apalagi yang dikasih rasa keju, rasa coklat, nggak tahu lah itu nanti kan kreasi adik-adik yang belinya. Pasti 1 onsnya bisa dia laku 35.000. Kalau 1 ons 35.000 kan berarti berapa? 350.000. Oh, kita masuk, Bu Madalena masuk YouTube saya loh ya. Satu sisir pisang. Nanti lihat YouTube saya loh ya. Nilai jualnya bertambah. Jadi jangan menjual yang bahan-bahan mentah saja, tapi bagaimana kita memberikan nilai lebih dari produk kita. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita, sehingga kita mampu bersaing. Kita ini orangnya pinter-pinter kok. Apa-apa aja bisa jadi kan? Dia kalah-kalin aja jadi kan? Jadi. Tapi kadang-kadang ada paham-paham tertentu yang nggak mau KB karena dikira KB membatasi rezeki kita. Saya kira ini yang perlu diinikan ya. Kadang-kadang dalam teman-teman yang dari Indonesia juga begitu ya. Pada saat itu tahun 2000 berapa itu? 2004 atau 2006. Jadi Arab itu sedang ramai-ramainya, Mesir itu sedang Mesir Spring ya. Apa itu? Mereka sedang berantem lah, pokoknya seperti itu. Nah, duta besarnya pada saat itu tanya, Pak Hasan, kenapa Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam, tapi tidak pernah terjadi seperti yang kami alami? Nah, terus kemudian Pak Hasan, kebetulan Pak Hasan ini disertasinya kan tentang Pancasila juga. Jadi dia tahu persis gitu apa yang harus dia sampaikan. Dia sampaikan kepada duta besar Mesir itu karena kita punya Pancasila. Karena kita sadar kita itu terdiri dari suku bangsa yang beragam, kita punya banyak kepercayaan, banyak keyakinan, tetapi tujuannya satu, Tuhannya Esa apa? Tuhan yang Maha Esa. Terserah mereka jalannya seperti apa, tapi tujuannya satu. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Hasan Huda pada saat itu. Dan pada saat itu juga duta besar Mesir ini langsung, boleh saya kirim orang-orang saya untuk belajar di Indonesia, dan itu benar. Nah setelah itu Pak Hasan minta kepada kita yang di kebudayaan menyiapkan buku untuk itu. Maka lahirlah buku saya pada saat itu. Kita membuat buku tentang Pancasila, nilai budaya dan pandangan hidup bangsa. Jadi itu ceritanya yang berbasis pada pelajaran Pancasila. Kenapa? Karena kita ingin punya karakter yang khas bagi bangsa Indonesia, yang berketuhanan yang Maha Esa ya, berkebinekaan global. Kenapa harus berkebinekaan global? Karena kita nanti lagi sebentar lagi itu kita akan masuk migrasi tenaga kerja yang luar biasa, nggak bisa dibendung. Kita nggak bisa membendung mereka. Kalau sekarang mungkin masih bisa, tapi sebentar lagi pasar bebas akan bekerja. Nah ini yang kita harus siapkan kepada pelajar-pelajar kita ya. Kalau sekarang mungkin kita hanya menguasai 1 bahasa, persiapkan mulai sekarang paling nggak 2 bahasa. Inggris haruslah ya. Setidaknya 5 bahasa besar, institusi sekolah, pendidikan, dunia usaha, dunia industri, dan juga masyarakat. Karena apa? Karena kita ingin program ini didukung oleh semuanya, dan ini akan mempercepat kita untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Kita nggak mungkin akan bisa melaksanakan program
Merdeka Belajar ini tanpa support dari stakeholder atau ekosistem. Meningkatkan riset dan inovasi perguruan tinggi. Nah, ini yang dibebankan pada perguruan tinggi untuk tahun ini. Bagaimana meningkatkan riset itu yang bisa diaplikasikan. Jadi tidak hanya riset dasar, ya kalau ada di riset dasar ya boleh, tapi bagaimana dari riset dasar itu setidaknya bisa digunakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Nah, ini jangan lagi riset hanya untuk cari jurnal Scopus, cari kredit aja gitu ya, tapi implementasi. Saya ingin bercerita sedikit Bu tentang ada kolega dosen saya itu ketika mendapat CPNS, beliau itu sedang dalam studi S3. Jadi karena galau begitu, karena khawatir nanti ijazahnya tidak diakui, beliau memutuskan untuk cuti kuliah dulu. Namun begitu karena beliau itu studi di Jogja, jadi beliau akhirnya karena cuti kelamaan tidak bisa melanjutkan kuliah, akhirnya berhenti kuliah itu. Nah, tidak adakah cara, karena ini sudah bukan hal baru lagi ya, maksudnya fenomena seperti ini bukan hal baru lagi. Jadi tidak adakah cara dari kementerian untuk menyelamatkan studi dosen dan karir dosen ini gitu ya. Karena terhalang oleh undang-undang CPNS dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pojok tengah, silakan satu lagi. Ya ini. Tidak terlihat keberadaan di belakang. Ya, Bu, polisi saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bima Kurniawan, Ibu. Dan alhamdulillah lulus dari jalur disabilitas. Saya betul ya, dan memang kebetulan kalau saya betul-betul tidak melihat, jadi saya tunanetra total. Nah, ini yang ingin saya diskusikan kepada Ibu terkait dengan RUU Sisdiknas. Karena ini terkait dengan ruh kita ya. Jadi di situ ada regulasi. Nanti kedepannya kita bisa bertata kinerja dan bertata kelola kan seperti itu. Namun sebelumnya saya ingin mengajak mungkin juga teman-teman yang sudah memahami terkait dengan tentang undang-undang dan Ibu, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di mana undang-undang itu menaungi terkait dengan disabilitas. Di dalam pasal 53 ayat 1, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD itu wajib untuk menyediakan kuota 2% untuk penyandang disabilitas. Jadi merekrut 2% untuk penyandang disabilitas. Kemudian kita tarik ke pasal 10. Pasal 10 huruf B. Huruf B itu ada kesempatan anak hukum ini. Kepada pemerintah kepada penyandang disabilitas untuk menjadi seorang pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, kalau di huruf A itu diberikan kesempatan kepada peserta didik disabilitas untuk dapat menikmati jalur pendidikan di segala jenjang. Nah, yang menarik pertanyaannya ini. Namun sebelumnya saya apresiasi terlebih dahulu di sini di RUU. Di RUU itu untuk dosen sepertinya enak gitu ya. Untuk mendapat gelar profesor itu sekarang lebih mudah. Nah, di mana untuk di RUU Sisdiknas itu ada 4 jabatan fungsional untuk dosen. Yang pertama asisten dosen ahli, kemudian profesor asisten, profesor asosiat, dan profesor. Jadi untuk lektor itu nanti profesor asisten, sedangkan untuk lektor kepala itu profesor asosiat. Pertanyaannya, Mas? Ya, pertanyaannya seperti ini. Jadi di RUU ini di RUU Sisdiknas ini tadi telah menaungi ya, Ibu tadi juga sudah menyinggung terkait adanya pemerataan pendidikan dan tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi di RUU juga dijelaskan bahwa ada pemerataan untuk pelajar sebagai pengganti dari peserta didik, pelajar yang memang di dalam keadaan kurang mampu, beserta juga pelajar dalam keadaan disabilitas. Nah, di sini yang ingin saya tekankan, Ibu, mohon maaf bukan ditekankan, yang saya ingin diskusikan, kenapa tidak ada terkait dengan penjelasan lebih jauh terkait dengan dosen dan guru. Padahal di data saya ya, di dalam data Ikatan Guru Tunanetra Inklusif ada sekitar 35 guru yang mengajar di satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
Artinya di sini ada sebuah implementasi dari tadi pasal 53 dan pasal 10 huruf B itu sudah ada, tetapi di dalam Sisdiknas itu tidak dijelaskan lebih lanjut. Kemudian dulu ini uka-uka malam ini, acara jurik malam ini atau caraka ini saya udah persiapan air mineral karena kita uka-uka itu kalau air memutari lorong-lorong Pusdiklat ini seluas 50 hektar. Selain itu persiapan saya sudah membaca surat Yasin 1000 kali sama Al-Ikhlas 100 kali. Minta doanya semuanya lancar, terkendala aman. Gas. Ini acara caraka ya, agenda malam kita. Ini nggak kelihatan karena nggak ada lampu, nggak ada penerangan ini teman-teman. Biarkan mental mereka jatuh. Ayo Pak. Ayo Pak Ketua. Ayo Pak Ketua. Sekarang aja. Ayo Pak Ketua. Ayo Pak Dede. Ayo Pak. Tut. Biasanya dia ngechat terus, tiba-tiba nggak ada. Oh iya. Ya karena itu ada sosok yang bilang. Aku ngajar malam Pak. Jam 9. Rian, masih semangat? Caraka malam sudah selesai, tinggal menunggu apel malam api bela negara. Perkenalkan kami 29 muda Jakarta. Ini campur mangan kupat. Malam minggir mau lewat. Tubuh degan pinggir jalan. Perkenalkan kami 29 muda Jakarta. Ambil suara. Ini juga yel-yel. Ini juga yel-yel. 29. Ini juga yel-yel. Ini juga yel-yel. 29. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Tunjukkan gigimu. Tunjukkan gigimu. Tunjukkan matamu. Tunjukkan matamu. ASN. ASN. 29. Action. Tinggal ada kekuatan Surabaya. Real good. Sapa dulu ya. Angkatan 32. Oke. Kami. Angkatan 3. 2. Kami melayang dengan utama.
Hahaha.